Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat ya di masa pandemi seperti ini. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif. Apa sih yang disebut zat aditif? Coba kalian lihat gambar berikut. Makanan-makanan yang menurut kalian menarik di sini yang mana? Ya, makanan yang sudah menarik bagi kalian, makanan yang lebih awet, yang lebih sedap, itu biasanya sudah ditambahkan zat aditif. Tentu kalian suka kan? Nah, zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan pada makanan. Fungsinya sebagai pemanis, penyedap, pewarna, kemudian ada juga pengawet. Nah, di sini kita akan membahas tentang pewarna. Kalian sudah kenal tentang ini? Ya, ini adalah kunyit. Kunyit adalah salah satu pewarna alami yang banyak digunakan di beberapa negara. Kunyit ini memiliki beberapa kelebihan. Selain sebagai pewarna, kunyit memiliki banyak manfaat dalam menjaga kesehatan tubuh. Sehingga kita seringkali menemui kunyit digunakan dalam berbagai bahan makanan seperti makanan berikut. Tetapi apakah kita mudah membedakan mana di antara makanan ini yang menggunakan pewarna kuning kunyit ataukah pewarna yang lain? Kita gampang sekali membuktikannya dengan apa? Yaitu dengan kurkumin test kit. Kurkumin test kit ini bekerja berdasarkan kemampuan kurkumin dalam mendeteksi asam atau basa. Tetapi kepekaan kunyit ini cenderung kepada basa dengan diiringi perubahan warna dari kuning menjadi merah bata. Mari kita simak eksperimen berikut. Tentu kita tidak bisa membedakan di antara makanan ini mana yang menggunakan pewarna alami kunyit ataukah menggunakan pewarna kuning sintetis. Nah, di sini saya ada dua larutan yang sudah mengandung pewarna kunyit dan pewarna sintetis. Ini bisa kita gunakan sebagai acuan. Yang di sini adalah pewarna sintetis yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah pewarna kunyit. Sebagaimana kita tahu, biasanya pewarna kunyit sudah biasa digunakan untuk menguji boraks, di mana kurkumin pada kunyit bisa menjadi indikator basa yang akan menunjukkan dengan perubahan warna jika positif. Kurkumin akan berubah menjadi warna merah bata jika bercampur dengan zat yang bersifat basa. Nah, biasanya digunakan untuk menguji boraks. Boraks yang biasa ditemukan pada bakso atau pada kerupuk, misalnya kerupuk seperti ini. Baik, ini yang kita gunakan sebagai acuan. Kita akan melihat perubahannya ketika dicampurkan bleng, di mana mengandung sedikit borak di dalamnya. Kita lihat perubahan warnanya. Kita lihat nampak perubahan warna dari kuning menjadi merah bata. Dari prinsip ini maka kita akan menggunakan prinsip terbalik, zat basa digunakan untuk menguji kunyit. Karena kita sekarang di masa pandemi, kita susah untuk mendapatkan natrium hidroksida, mendapatkan borak, maka kita menggunakan bahan yang ada di rumah, yaitu deterjen. Di sini saya menggunakan deterjen, kemudian air sebagai pelarut, kemudian pipet atau sedotan untuk meneteskan kepada bahan. Baik, sekarang saya akan menambahkan air di sini. Saya akan mengambil menggunakan pipet. Kalau misalnya tidak ada pipet, maka bisa menggunakan sedotan. Kita tutup bagian dalamnya setelah mengambil. Nah, ini bisa berfungsi sebagai pipet juga. Misalnya seperti ini. Nah, ini sudah nampak ada yang terambil ya. Kita akan teteskan kepada tahu ini. Nah, kita lihat. Sudah nampak ada perubahan warna. Nah, sekarang kita teteskan pada tahu yang satunya. Nah, ternyata dia baik-baik saja. Kita coba pada sampel yang lain. Sekarang saya akan menggunakan pipet biar lebih mudah. Tapi kalau di rumah tidak ada pipet, maka bisa menggunakan sedotan. Nah, ini singkong. Baik-baik saja ya. Ini singkong satunya.
Kemudian ini ikan, saya ambil bagian ekornya saja nanti biar bisa tetap dimasak. Kemudian kita lihat pada ikan yang satunya. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, di sini nampak terjadi perubahan dari kuning menjadi merah bata, sehingga kita bisa memastikan bahwa makanan yang terjadi perubahan warna tersebut itu adalah menggunakan pewarna kunyit. Jadi kalau disimpulkan dengan pembanding ini tadi, di mana yang sebelah kiri adalah pewarna sintetis, yang kanan adalah pewarna kunyit, maka bisa disimpulkan bahwa tahu yang mengandung pewarna kunyit adalah yang kiri. Sedangkan singkong yang mengandung pewarna kunyit adalah yang kanan. Kemudian ikan yang mengandung pewarna kunyit adalah yang kiri. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian bisa mencobanya di rumah. Eksperimen yang mudah sekali dilakukan berikut. Kita bisa mengemas kurkumin test kit ini dalam dua bentuk yang praktis untuk dibawa kemana-mana. Misalnya dalam bentuk spray atau tetes. Bagaimana kalau untuk mengetahui dia pewarna makanan atau tekstil? Itu ada eksperimen lebih lanjut, yaitu dengan menggunakan prinsip seperti orang membatik. Jadi warna kuningnya itu nanti diberi kain katun kemudian direbus. Setelah direbus beberapa waktu, kain putihnya itu dicuci dengan deterjen. Jika warnanya tetap, maka bisa dipastikan itu adalah dari pewarna tekstil. Tapi pada pertemuan ini kita cukup membahas yang membedakan dia pewarna kunyit atau tidak, itu saja. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.